Status inovasi daerah untuk Kabupaten Bovendigul dinyatakan tidak dapat dinilai atau disclaimer. Pemerintah daerah Bovendigul menyambut baik kegiatan Kongres pertama Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Senin 27 Mei 2024, bersama saya Fernando Kakurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Memiliki banyak inovasi, namun status inovasi daerah untuk Kabupaten Bovendigul dinyatakan tidak dapat dinilai atau disclaimer. Predikat ini diberikan Kementerian Dalam Negeri melalui penilaian Badan Riset dan Inovasi Nasional. Rapat koordinasi pameran inovasi daerah Provinsi Papua Selatan yang melibatkan 4 kabupaten kota dan Universitas Musa Mus Merauke telah dilakukan. Dalam rakorda tersebut, terungkap 2 kabupaten yakni Asmat dan Bovendigul dinyatakan tidak dapat dinilai atau disclaimer terkait inovasi daerah oleh Kementerian Dalam Negeri. Sementara Mapi dan Merauke menyandang status kurang inovasi pada tahun 2023. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BP4D Bovendigul, Imade Astika menyebutkan status inovasi daerah Bovendigul dinyatakan disclaimer karena berbagai inovasi daerah yang ada selama ini belum diinput ke dalam sistem Kemendagri, sehingga dinyatakan tidak dapat dinilai. Setelah kita mengikuti rakor dan pameran inovasi daerah ini, kita sangat-sangat prihatin status inovasi daerah kita sementara ini bisa dibilang sangat-sangat di bawah standar dan belum dapat dinilai atau disclaimer. Setelah kegiatan ini, mudah-mudahan ke depannya kita akan berusaha, terutama ke BP4D, akan bekerja sama dengan seluruh OPD untuk menggali inovasi-inovasi yang ada di OPD, dan kita akan membuatkan SK. Kalau memang inovasi itu yang betul-betul inovasi, kita membuatkan SK minimal SK Bupati agar inovasi itu bisa dinilai. Dan status inovasi kita di Kemendagri bisa berubahlah sedikit untuk dari disclaimer menjadi. Padahal diakui Made Astika, Kabupaten Bovendigul memiliki banyak inovasi, hanya saja belum dilaporkan dan terinput ke database Badan Riset Inovasi Nasional sebagai penilai. Ditambahkan lagi, Badan Riset Inovasi Daerah atau BRIDA sendiri belum ada, sehingga tidak dapat menilai berbagai inovasi daerah yang ada. Diketahui dalam pameran inovasi daerah yang dilaksanakan Baperinda Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Bovendigul membawa Digul TV sebagai salah satu program inovasi daerah. Kedepan regulasi terkait program inovasi Digul TV ini akan dibuat minimal surat keputusan Bupati sehingga dapat dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri. Kabid Litbang BP4D juga menyebutkan pihaknya akan menjalin kerjasama dengan seluruh OPD untuk menggali berbagai program inovasi daerah sehingga Bovendigul tidak lagi dinyatakan disclaimer dan menjadi salah satu daerah inovatif di Provinsi Papua Selatan. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Pemerintah daerah menyambut baik kegiatan Kongres pertama Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya. Kongres ini menjadi momen penting dalam meningkatkan ikatan kekeluargaan dan persatuan bagi masyarakat suku Wambon, Kabupaten Bovendigul. Melalui Kongres pertama Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya, Pemda Bovendigul berharap wadah ini bisa menjadi mitra pemerintah dalam mendukung setiap program pembangunan. Sinergi dan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat sangatlah penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kongres ini bisa menjadi wadah bagi seluruh anggota Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya untuk bersatu dalam semangat membangun daerah. Kongres ini juga bukan hanya sekedar pertemuan rutin, tetapi merupakan wadah untuk saling berbagi ide, visi, dan langkah-langkah konkret untuk memajukan Kabupaten Bovendigul. Hal ini disampaikan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Bovendigul Dominikus Sokrais Wiwaron. Menurutnya, kongres ini memiliki tujuan besar dalam meningkatkan tali silaturahmi, sinergi,
kolaborasi dan akselerasi dalam satu ikatan keluarga dan persaudaraan, senasib, sepenanggungan, serta berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Bovendigul yang mengusung visi terwujudnya Bovendigul yang bersatu, sejahtera, dan berdaya saing di kawasan pertumbuhan Papua Selatan berbasis pertanian, pariwisata, dan perikanan. Adanya kongres ini yang tentunya memiliki tujuan besar dalam meningkatkan tali kekeluargaan, sinergis, kolaborasi, serta akselerasi dalam satu ikatan kekeluargaan dan persaudaraan, sepenanggungan serta berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Bovendigul dengan visi terwujudnya Bovendigul yang bersatu, sejahtera, berdaya saing di kawasan pertumbuhan ekonomi Papua Selatan berbasis pertanian, pariwisata, dan perikanan. Ikatan Keluarga Besar Wabon Raya dapat menjalankan perannya secara maksimal untuk melaksanakan kinerja yang lebih produktif dalam pembangunan masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Diharapkan setiap peserta kongres ini dapat membuka wawasan serta memberikan ide-ide yang kreatif dan inovatif agar dapat memecahkan setiap persoalan yang terjadi di daerah ini. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dok semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya Hengki Yaluo Esos, MAP, Bupati Bovendigul, mendukung dengan penuh pelaksanaan pendataan potensi desa tahun 2024 di Kabupaten Bovendigul pada tanggal 2-31 Mei 2024. Saya mengimbau kepada seluruh kepala OPD, kepala distrik, dan kepala kampung untuk ikut aktif terlibat dalam memberikan data yang benar dan faktual. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan.
Terima kasih Bu Mama. Kita kembali ke info selanjutnya. Kongres pertama Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya menjadi wadah untuk memperkuat solidaritas antar anggota dan memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama untuk membawa perubahan positif bagi suku Wambon dan masyarakat Bovendigul. Kongres Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya ini menjadi panggung untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Mengingat organisasi Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya memiliki peran penting dalam memajukan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Selain itu, kongres ini juga menjadi wadah untuk memperkuat solidaritas antar anggota dan memperluas jaringan kerjasama dengan berbagai pihak di setiap sektor. Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Bovendigul, Dominikus Sokrais Wiwaron mengatakan, Kongres pertama Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya dapat dijadikan momen yang penting untuk menentukan perjalanan Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya ke depannya, memberikan manfaat dampak positif bagi masyarakat luas, dan mendukung program pemerintah dalam setiap program pembangunan. Di sisi lain, ikut membantu menjaga keamanan dan kenyamanan daerah ini dengan menerapkan nilai keluarga yang menjunjung tinggi moral dan etika dalam Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya. Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya dapat dijadikan momen yang sangat penting untuk menentukan perjalanan Ikatan Keluarga Besar Wambon ke depan untuk dapat memberikan manfaat serta dampak bagi masyarakat luas dan mendukung program pemerintah dalam hal pembangunan serta turut membantu dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bovendigul dengan menerapkan nilai keluarga yang menjunjung tinggi moral dan etika dalam Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya. Dominikus juga menambahkan, sebagaimana diketahui, Ikatan Keluarga Besar Keluarga Wambon Raya adalah hubungan antara anggota keluarga besar orang Wambon itu sendiri, di mana orang Wambon adalah suku besar di Kabupaten Bovendigul dan merupakan masyarakat adat yang mendiami dataran rendah di bagian selatan Papua. Etnis Wambon sebagai manusia berbudaya sangat berpegang teguh pada nilai-nilai budaya yang diwariskan leluhur, di mana keluarga adalah yang utama dalam sistem kekerabatan dan organisasi sosial dengan tujuan kepentingan bersama, berpartisipasi dalam pembangunan sosial, kemasyarakatan, ekonomi, budaya, dan yang lainnya. Tim Liputan, Digu TV, Dedi mengabarkan. Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya bertekad menjadi agen perubahan bersama suku-suku lainnya yang mengedepankan hak kesulungan masyarakat asli Bovendigul. Kehadiran Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya telah menandai era baru dalam dinamika sosial di Kabupaten Bovendigul. Lebih dari sekedar perkumpulan individu, ikatan ini dipandang sebagai agen perubahan yang kuat bagi suku Wambon sendiri dan juga berbagai suku lainnya. Dengan semangat persaingan yang sehat, IKBWR bertekad mengedepankan hak kesulungan sebagai landasan utama dalam mengejar kemajuan. Melalui Kongres Perdana Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya telah menegaskan komitmennya untuk bersaing secara sehat dengan suku-suku lain yang ada di Bovendigul. Karena persaingan yang sehat akan mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Tokoh suku Wambon, Rufus Burok mengatakan, dengan kongres ini mereka bercita-cita menjadi agen perubahan bersama dengan suku lainnya untuk bersaing secara sehat dengan mengedepankan hak kesulungan masyarakat Bovendigul. Cita-cita kami selanjutnya akan kami usahakan kami dapatkan hari ini, besok, dan seterusnya. Suku Wambon Manduruk, cita-cita kami adalah menjadi agen perubahan yang siap bersama saudara-saudara dan suku yang lain dari manapun untuk berpacu bersama dan bersaing secara sehat. Tentunya kami akan mengedepankan hak-hak isu. Melalui semangat kompetitif yang sehat dan berkomitmen,
untuk mengedepankan hak kesulungan, Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya akan membuktikan bahwa perubahan positif dapat terwujud ketika bekerja sama sebagai satu komunitas, terus berinovasi dan berkolaborasi, dan tidak hanya memajukan kepentingan sendiri, tetapi juga memperkuat solidaritas antar suku-suku di Bovendigul. Dengan tema masyarakat adat sebagai agen perubahan untuk menentukan nasib sendiri, adalah semangat masyarakat untuk berusaha menempatkan dirinya pada situasi apapun hari ini maupun seterusnya. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif.
dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas, menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Masih terkait Kongres Keluarga Besar Wambon Raya. Kongres pertama Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya diharapkan menjadi titik awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya memajukan pembangunan di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Mewakili pejabat gubernur, Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Selatan, Paskalis Netep mengatakan, pelaksanaan kongres ini bisa memberikan efek yang baik dan menjadi partner pemerintah untuk membangun daerah ini secara bersama, secara kolaboratif. Kongres pertama Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya sebagai momentum penting untuk menggalang dukungan dan kerjasama dalam upaya memajukan pembangunan di daerah Kabupaten Bovendigul. Kehadiran IKBWR memiliki potensi besar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hasil pertemuan yang akan dilakukan selama 3 hari ini akan memberikan efek yang menjadi sarana kontribusi bagi pembangunan di daerah kita. Selalu menjalin hubungan kerja yang baik dengan pemerintah, dengan unsur keagamaan, dengan unsur ketokohan lain, TNI Polri yang ada di wilayah kita. Kita harus membangun daerah kita ini dengan cara bersama dalam satu kolaboratif. Paskalis juga menyambut baik Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya dengan kongres perdana karena kesempatan penting ini untuk memperkuat upaya pembangunan di Papua Selatan, terutama di Kabupaten Bovendigul. Kehadiran IKBWR dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan proyek-proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Kongres pertama Ikatan Keluarga Besar Wambon Raya menjadi titik awal yang penting dalam memperkuat sinergi antar pemerintah dan masyarakat sipil dalam upaya memajukan pembangunan di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama, kita beralih ke berita lainnya. Kerukunan antar umat beragama di Papua, khususnya di Bovendigul, sudah tercipta dengan baik dan harmonis sejak lama. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Agama Kabupaten Bovendigul, Yosepa Tambanov, saat membuka orientasi pelopor penguatan moderasi beragama belum lama ini. Terciptanya kerukunan antar umat beragama di Papua pada umumnya dan Bovendigul khususnya berjalan baik dan harmonis. Untuk itu, hal ini harus dipertahankan mengingat saat ini sudah ada beragam suku, budaya, dan agama di Kabupaten Bovendigul. Kepala Kantor Kementerian Agama Bovendigul, Yosepa Tambanov mengatakan, kondisi ini patut disyukuri dengan mempertahankan dan merawat situasi damai dengan melakukan langkah-langkah strategis seperti halnya yang dilakukan Kantor Agama Bovendigul dengan menyelenggarakan kegiatan orientasi pelopor penguat moderasi beragama. Kita patut bersyukur karena situasi kerukunan umat beragama di Papua secara khusus di Bovendigul sudah berjalan dengan baik dan harmonis. Akan tetapi
Menghadapi situasi damai ini tidak boleh membuat kita lengah. Kita perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam merawat dan meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan orientasi pelopor penguatan moderasi beragama yang sedang kita ikuti bersama. Kegiatan orientasi pelopor penguat moderasi beragama bukan hanya dilakukan di Bovendigul, namun hal ini merupakan program prioritas dari Kementerian Agama yang berlaku untuk semua kantor Kementerian Agama di seluruh wilayah Republik Indonesia. Harapannya melalui orientasi penguatan moderasi dapat menanamkan nilai-nilai beragama secara moderat dan saling menghargai hak setiap umat beragama dalam menjalankan ajaran yang dianutnya masing-masing. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.